baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi, dan sudah kita tepati 79 tahun. Untukmu yang disebut Raja Jawa, membenci gedung bekas kolonial, tetapi kau masih betah di istana. Raja Jawa katanya orang hebat, tapi berjuang bukan untuk rakyat, hanya untuk keluarganya. Di mana hati nuranimu berada, suara kami tidak pernah engkau dengarkan. Kami tahu Raja Jawa, Raja pembohong, Raja Jawa, Raja bodong, rajanya bohong. Untukmu yang disebut Raja Jawa, membenci gedung bekas kolonial, tetapi kau masih betah di istana. Di mana hati nuranimu berada, suara kami tidak pernah engkau dengarkan. Kami tahu Raja Jawa, Raja pembohong, Raja Jawa, Raja bodong, rajanya bohong. Untukmu yang disebut Raja Jawa, membenci gedung bekas kolonial, tetapi kau masih betah di... Bersihkan mafia tanah dari istana. Itu 2018. Kemudian kenapa ini terjadi di FKMTI? Semua korbannya dikriminalisasi. Kita mau bawa bukti materi maupun bukti fisik tidak laku. Yang laku adalah siapa yang punya duit. Kalau korbannya itu tidak punya duit, habis. Jadi ini bapak-bapak sekalian di seluruh tanah air, ini sangat-sangat berbahaya. Bayangkan, saya akan bantah sedikit Pak Menteri Wamen tadi ya. Jangan dianggap kalau membuka data itu berbahaya, tidak. Kenapa? 59% tanah kita dikuasai segelintir, tidak sampai 1%. Oke, 40%, 41% itu dikuasai oleh seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Padahal yang 59% kontribusinya ke negara tidak ada 1%. Jadi kalau kita matiin semua bohir-bohir itu nggak ada pengaruhnya sama negara. Jadi saya bantah itu Pak Wamen ya, itu yang pertama. Kemudian di kepolisian, mohon maaf, kami tidak percaya. Mau ngapain pun kita lapor, kalau lawannya itu pengembang gede, selesai. Bahkan semua dikriminalisasi. Contohnya, Pak Jokowi udah jelas-jelas berantas tanggal 17 Februari. Berantas mafia tanah beserta backingnya. Ini sudah berapa bulan? Udah hampir 1 tahun lebih. Mana backingnya yang ditangkap? Tidak ada. Jadi mau siapa mau kita percaya di negeri ini? Saya tanya dulu, presiden saja gak dianggap kentut. Jadi mau ngapain? Nah, ini saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya.
bahwa 10 tahun lagi ke depan nanti anak-anak kita jadi penumpang gelap di Kaltara sana. Jumlah konsesi yang dikeluarkan negara melebihi dari jumlah provinsi itu. Berarti rakyat yang ada di situ sebelum merdeka jadi penumpang gelap. Jadi apa yang solusinya? Solusinya kita berantas saja. Mereka itu gak ada guna. Cuman kontribusinya gak sampai 1% kok. Jadi apa? Justru mereka penghalang investasi. Di IFKMT itu kami bagi 5. Pertama, perampasan tanah di perkebunan. Perkebunan itu kalau dapat HGU 2.500 dikuasai 6.000. Digunakan kekuatan negara untuk mengusir rakyat yang sisanya. Ini fakta. Kami ada data. Kami sudah serahkan datanya ke BPN 10 untuk dilakukan adu data. Kami bisa menunjuk hidung siapa pelakunya. Tapi kami tidak pernah diladeni untuk itu. Waktu itu masih kami ingat 2019. Diadakan yang namanya perambasan mafia tanah, tim oleh Bareskrim. Kami datang. Kita tanya kantornya di mana? Tidak ada. Kami datang ke BPN, ada kantornya? Tidak ada. Jadi ini apa ini semua? Permainan. Jadi kami sama sekali tidak percaya. Kami hanya percaya niat Pak Jokowi. Tadi Pak pendiri Forum Indonesia Adil menyatakan, jangan-jangan ini hanya sebuah narasi. Mafia sebenarnya malah dia gitu loh. Kenapa? Ini gampang kok nyelesaikannya kok. Ganti menterinya, ganti yang lain. Banyak, seluruh rakyat Indonesia banyak kok yang punya kapasitas kok. Jadi kenapa ini terjadi terus? Justru eskalasi perampasan tanah itu terjadi pada saatnya Pak Presiden. Kenapa saya katakan gitu? Pada saat disuruh berantas mafia tanah berserta backingnya, itu tanggal 17 Februari 2021. Meledak. Sentul, meledak di mana? Kami di FKMT, saya sendiri langsung di SP3 pada laporan saya tahun 2010. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Nah, ini sangat berbahaya saya katakan buat rakyat Indonesia. Nanti kita perang saudara. Contohnya, saya punya tanah asli, punya alas dasar hak kepemilikan awal. Oke, dia bisa rampas. Karena apa? Dia berkuasa, hukum semua dilanggar. Pada saat keturunan saya punya kekuasaan, ini akan diungkit kembali. Apa yang terjadi? Kita tidak berkesudahan terhadap masalah tanah ini ya. Ini kita ingatkan, tolong bapak-bapak penegak hukum, jadilah seorang negarawan. Tanah kita di 80%, Buya Safi'i Ma'arif menyatakan 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% asing. 7% hanya 270 penduduk Indonesia. Ini kita bahaya. Ya, cara-caranya bagaimana? Simple, nggak usah rumit-rumit. Karena pemberian hak itu semua melanggar hukum. Penegakan hukum aja sudah selesai kembali kok 50%. Kami siap adu data di FKMT. Kami siap kehilangan, kami siap di penjara kalau itu bukan tanah kami. Tapi maukah BPN? Tidak. Itu sebabnya kami. Begitu juga di kepolisian, tidak mau. Suka-sukanya aja.